Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Di dalam kitab Hikayatus Sahabah diceritakan Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat zuhud dan kaya akan ilmu pengetahuan di zamannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Abu Dzar radhiyallahu an memiliki segala jenis ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan ia telah memelihara ilmunya dengan sebaik-baiknya. Sebelum memeluk Islam, dia pernah mendengar kabar tentang Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah. Kemudian dia menyuruh saudara laki-lakinya pergi ke Mekah untuk menyelidiki lebih mendalam tentang orang yang katanya telah menerima wahyu dari langit itu. Saudara laki-lakinya itu pun segera pergi ke Mekah dan mulai menyelidiki keadaan di sana. Setelah puas, ia pun kembali dan melaporkannya kepada Abu Dzar bahwa Muhammad adalah seorang yang berakhlak baik dan terpuji. Ayat-ayat yang disampaikannya kepada manusia bukanlah kata-kata ahli nujum dan bukan pula kata-kata ahli syair. Abu Dzar Al-Ghifari merasa tidak puas dengan laporan saudaranya itu. Lalu dia pun memutuskan untuk segera pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di Mekah, dia terus ke Masjidil Haram. Ketika itu dia belum mengenal wajah Nabi SAW, sehingga dia menduga bahwa tidak aman bagi dirinya jika menanyakan kepada seseorang tentang Nabi SAW. Hingga waktu sore tiba, dia masih dalam keadaan demikian. Menjelang malam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat gerak-geriknya. Karena dia seorang musafir yang tidak tahu apa-apa, maka Ali radhiyallahu an tersentuh hatinya untuk menolong dan memenuhi segala keperluannya. Lalu Ali radhiyallahu an mengundang Abu Dzar ke rumahnya dan melayaninya dengan baik sebagai seorang tamu. Ali tidak bertanya apapun kepada Abu Dzar, sementara Abu Dzar sendiri tidak memberitahukan maksud kedatangannya ke Mekah. Keesokan harinya, Abu Dzar kembali ke Masjidil Haram untuk mengetahui sendiri tentang Nabi Muhammad SAW tanpa bertanya kepada orang lain. Tetapi kali ini pun Abu Dzar gagal menemui Nabi SAW. Hal ini mungkin disebabkan pada waktu itu gangguan kaum kafir terhadap orang-orang Islam telah menjadi berita yang masyhur, sehingga siapa saja yang berani menemui Nabi SAW pasti akan mendapat kesulitan. Abu Dzar pun berpikir bahwa tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan yang sebenarnya, karena gangguan yang mungkin tiba-tiba menimpanya. Pada malam kedua, Ali radhiyallahu an kembali mengajak Abu Dzar ke rumahnya. Kali ini pun Ali tidak bertanya tentang kedatangan Abu Dzar ke kota Mekah.
Baru pada malam ketiga, Ali bertanya, "Apa maksud tujuan engkau datang ke kota ini?" Sebelum menjawab, Abu Zar meminta Ali untuk menjawab setiap pertanyaannya dengan jujur. Kemudian dia bertanya kepada Ali mengenai Nabi Muhammad SAW. Ali radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya beliau adalah Rasulullah. Besok apabila saya pergi, ikutlah dengan saya. Saya akan membawamu untuk menjumpainya. Tetapi waspadalah, kita akan celaka seandainya orang-orang yang menentangnya mengetahui hubungan kita. Oleh karena itu, agar tidak dicurigai, saya akan berpisah agak jauh darimu. Jika bahaya mengancam, engkau berpura-puralah buang air kecil atau membetulkan sepatumu, agar perjalanan kita tidak diketahui orang." Keesokan harinya, Ali mengantarkan Abu Zar menemui Nabi SAW, dan saat itu pula dia memeluk Islam. Karena khawatir mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir, Nabi SAW menasihatinya supaya jangan menceritakan keislamannya kepada khalayak ramai. Rasulullah SAW menasihatinya, "Pulanglah kepada kaummu secara sembunyi-sembunyi. Engkau boleh kembali apabila kami telah mendapat kemenangan." Tetapi Abu Zar menjawab, "Wahai Rasulullah, saya bersumpah demi Allah yang menguasai nyawa saya akan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan para kafir musyrikin itu." Dia pun menepati janjinya kepada Nabi SAW. Setelah meninggalkan Nabi SAW, dia segera pergi ke Masjidil Haram, dan dengan suara yang lantang, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para musyrikin. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika mendengar ucapan itu, orang-orang kafir segera berdatangan dari 4 penjuru dan memukulinya, sehingga dia menderita luka-luka di tubuhnya. Tetapi untunglah paman Nabi SAW, yaitu Abbas, yang ketika itu belum memeluk Islam, segera datang dan mencegah perbuatan kaumnya. Abbas berkata kepada orang-orang yang menyiksa Abu Zar, "Kalian sungguh zalim. Tidak tahukah kalian siapa orang ini? Dia adalah salah seorang kabilah Ghifar, yaitu suatu kabilah yang terletak di antara jalan yang menuju ke Syam. Kafilah-kafilah kita yang berdagang ke Syam pasti melewati perkampungan mereka. Kalau ia dibunuh, mereka tentu akan menutup jalur perdagangan kita ke negeri Syam." Hari berikutnya, Abu Zar kembali mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kafir Quraisy, dan pada saat itu juga ia dianiaya, tetapi diselamatkan lagi oleh Abbas radhiyallahu an. Hikmah dari kisah di atas. Keberanian Abu Zar radhiyallahu an mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kafir Quraisy sungguh luar biasa bila dihubungkan dengan nasihat Nabi kepadanya. Apakah dapat dikatakan dia mengingkari perintah Nabi? Jawabnya, tidak. Dia sadar bahwa Nabi SAW sedang mengalami penderitaan berupa gangguan dalam usahanya menyebarkan agama. Dia hanya hendak mencontoh Nabi, walaupun dia mengetahui dengan berbuat demikian dapat menghantarkan dirinya ke dalam bahaya. Semangat keislaman seperti inilah yang menyebabkan para sahabat mencapai puncak kejayaan lahir maupun batin. Keberanian Abu Zar selayaknya dicontoh oleh umat Islam dalam rangka usaha mendakwahkan Islam. Kekejaman, penganiayaan, serta penindasan tidak sampai melemahkan semangat mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Sahabat, demikianlah kisah tentang Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan. Insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.